damai di hati. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur karena Tuhan menyayangi kita, Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita sepanjang bulan Agustus, dan kini kita berada pada tanggal 31 Agustus, merupakan hari terakhir di bulan Agustus. Dan besok kita akan memasuki bulan September, bulan yang baru. Kita mohon tuntunan dan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Malam hari ini dalam ibadah kunci bulan, kami mengajak kita semua bersyukur bersama-sama karena kita boleh merasakan kasih sayang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah lewat live streaming, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 94. Kita akan menyanyi ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga, dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mau beribadah di akhir bulan Agustus ini. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu, agar ibadah yang kami lakukan terjadi nama Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita di malam hari ini ibadah kunci bulan, kita bermazmur, puji-pujian kita yang terdapat dari Mazmur 27, Mazmur 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan perikop
kita di malam hari ini di ibadah kunci bulan di bulan Agustus tahun 2020. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, di dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuinginkan, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya. Pada waktunya bahaya, Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung baru. Maka seorang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekalipun aku di dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu, anak-anak, Tuhan selalu menyertai kita di dalam ibadah persekutuan, ibadah kunci bulan di malam hari ini. Kita kembali menyanyi dari nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang ketiga. Berdoa dan berjaga supaya jangan kata-kata selanjutnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Dan satu kemenangan, yakni iman kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, dua pembacaan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa di sorga. Bapa, di malam hari ini Bapa, ibadah persekutuan kami jemaat Sola Gracia Buper Wena, mulai Week Jerusalem sampai dengan Week Sion, kami lakukan ibadah kunci bulan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini yang terdapat di dalam Matius 5 Matius 8 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-13. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita bersama-sama membaca mulai dari ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya,
aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seseorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat ini juga sembuhlah hambanya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita kekal dan sampai selama-lamanya. Ayat renungan kita di malam hari ini, ibadah kunci bulan, yang saya ambil pada ayatnya yang ke-8. Saya akan untuk membacakan untuk kita semua. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dari ayat renungan kita di malam hari ini, saya akan mengambil suatu tema kecil kita di dalam ibadah kunci bulan di bulan Agustus, dengan tema kecil, punya iman dan kerendahan hati. Ibadah persekutuan kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selama hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa menghindar dari masalah dan persoalan hidup yang selalu datang tanpa diduga, tanpa pandang bulu. Sekalipun sebagai berbagai cara dan upaya kita tempuh dengan menggerakkan kekuatan dan kemampuan kita, seringkali kita tak mampu mengatasinya. Persekutuan kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi ini membuktikan bahwa kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya. Satu-satunya cara yang dapat menolong dan melepaskan kita dari persoalan yang membelit adalah kita harus datang kepada Kristus, seperti yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya ke-6. Dia adalah sang juru selamat, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Persekutuan ibadah kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, langkah inilah yang juga ditempuh oleh seseorang perwira Romawi yang sedang
mengalami persoalan, yaitu hambanya yang sedang sakit keras. Perwira ini datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan bagi hambanya yang sedang sakit. Mendengar hal ini, Tuhan pun tergerak hati untuk segera menjawab permintaannya. Padahal Tuhan tak kenal dia sebelumnya dan perwira itu bukanlah murid-muridnya. Persekutuan kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa faktor yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Yang pertama, perwira itu punya iman. Perwira Romawi itu tahu bahwa orang Yahudi tidak pernah bergaul dengan orang dari bangsa yang lain. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-28, betapa kerasnya larangan bagi seseorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Persekutuan ibadah kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itulah yang menjadi alasan baginya mengapa Tuhan tak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup dengan sepatah kata saja, itu supaya cukup untuk menyembuhkan hambanya itu. Inilah buktinya, perwira ini punya iman yang sangat luar biasa. Seperti yang tertulis di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-10. Di dalam kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seseorang pun di antara orang Israel. Yang kedua, punya kerendahan hati. Perwira Romawi ini sekalipun pangkatnya tinggi atau mengepalai 100 prajurit, tetaplah orang yang rendah hati. Yang tersirat dari ayatnya yang ke-8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Persekutuan ibadah kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini pun berempati terhadap hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Meskipun sibuk, ia meluangkan waktunya untuk hambanya ini dengan datang kepada Tuhan memohon kesembuhan pada ayatnya yang tertulis pada Matius 8 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, persekutuan kunci bulan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman dan kerendahan hati adalah kunci mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi sukacita di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, mulai dari week Yerusalem hingga week Zion. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita kembali membuka
Nyanyian rohani nomor 76. Nyanyian rohani nomor 76. Ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Tuhanku, berkat-Mu limpah. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Dilatihnya menimpa hati kami yang dan menimpa Bapa kami, janganlah ingatkan Kita akan berdoa syafaat dan doa Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala. Ya Allah yang kekal dan kudus, kami bersyukur atas pernyataan-Mu bagi kami setiap hari, bahkan di sepanjang bulan Agustus ini. Semua yang telah dilalui, kami sadar kehidupan yang benar masih jauh dari kami karena dosa-dosa yang dilakukan. Tuhan, tolong ampuni kami agar kami pun dapat belajar dan tidak lagi melakukan kesalahan dosa-dosa. Setiap hal yang kami gumuli di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga, kiranya semua Engkau mendengarnya dan mewujudkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Setiap pekerjaan, pendidikan, maupun pelayanan kami, kiranya kuasa Roh Kudus dapat terus menguatkan dan menambahkan kami setiap hari untuk dapat melakukan dengan baik. Ya Tuhan, firman yang telah kami baca dan renungkan, biarlah kami dipimpin dengan Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan semua sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Persembahan yang diberikan, berkatilah agar dapat dipergunakan dengan baik untuk menunjang dan setiap pekerjaan dan pelayanan bagi-Mu. Ya Tuhan, kami ada di penghujung bulan ini dan akan memasuki bulan yang akan baru di hari esok. Kiranya penyertaan-Mu ada bagi kami dengan selalu mengingatkan kami untuk menyenangkan hati kami. Semua akan menjadi rahasia yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami tetap mau menaruh harapan dan iman kepada-Mu. Agar apapun yang terjadi, Engkau menguatkan dan menolong kami untuk melaluinya. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa syukur dan doa syafaat kami. Dengar dan sahutilah doa kami. Demi Tuhan hidup kami berdoa. Amin.
untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, ibadah persekutuan. Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita membuka dari nyanyian rohani nomor 134 ayat 1. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Tangan Tuhan ke negeri yang tak tahu. Bapa ajar aku, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Sebagai pengganti doa berkat, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 19. Berkati dan lindungi kami. Wajahmu Tuhan, sayangi kami. Wajahmu tetap serta kami, ya selamat dan sejahtera. Ibadah kita, ibadah kunci bulan di malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang di rumah, demikianlah kita telah mengikuti ibadah kunci bulan. Biarlah kita memasuki bulan September dengan tetap mengingat bahwa milikilah iman seperti
perwira yang di Kapernaum, dan miliki juga kerendahan hati, supaya hidup kita diberkati di bulan yang baru. Selamat menjalani hidup di bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Onomi, Raimai,